Sari Nembah Farm, teman-teman, musim kemarau akan segera tiba. Untuk bersiap-siap menghadapi kekurangan air hujan, kami akan memperkenalkan kokopit atau serbuk sabut kelapa sebagai media tanam alternatif yang mampu membantu kita semua dalam menghadapi musim kemarau. Seperti yang teman-teman ketahui, media tanam tidak hanya didapatkan dari tanah saja. Sudah ada kira-kira 14 macam media tanam alternatif dan salah satunya adalah kokopit atau serbuk sabut kelapa. Serbuk sabut kelapa atau kokopit ini merupakan media tanam yang terbuat dari sekam kelapa yang dihaluskan sehingga menjadi serbuk halus. Kokopit merupakan media tanam yang masuk dalam golongan bahan organik. Alasan mengapa banyak orang memilih kokopit adalah karena bisa menyerap air dan juga bisa menggemburkan tanah. Kokopit juga media tanam yang sangat ramah lingkungan karena sabut kelapa mudah terurai. Kokopit lebih cocok untuk digunakan untuk tanaman yang akarnya cenderung hidup di daerah yang basah karena pada dasarnya kokopit ini mudah menyerap air dan juga memiliki daya tampung air yang tinggi. Disarankan untuk lebih jarang menyiramnya agar akar di dalamnya tidak mudah busuk karena media yang lembab dan basah. Apa saja kelebihan kokopit? Yang pertama adalah mudah untuk diaplikasi. Kokopit sangat mudah digunakan sehingga cocok untuk pemula karena tekstur dan bentuknya seperti tanah. Kokopit juga sangat mudah dalam perawatan. Karena kokopit terbuat dari sabut kelapa, daya serap airnya sangat luar biasa, sampai 10 kali lipat, dan beratnya mampu menahan air sekitar 73% dari air yang diberikan. Ini adalah benih pokcoy yang saya rendam dalam larutan hormon organik dari bawang merah selama 3-5 jam yang telah saya tunjukkan di video saya sebelumnya. Hormon organik membantu agar benih cepat pecah dan tahan terhadap penyakit. Ini adalah tray yang sudah saya isi dengan kokopit. Lalu saya akan membuat lubang untuk menaruh benih sebagai berikut. Sudah ada lubangnya. Lalu benih pokcoy yang sudah saya rendam dengan hormon organik bawang merah selama 3-5 jam saya masukkan ke dalam lubang kokopit di dalam tray persemaian ini. Setelah semua lubang terisi, kita tutup tipis-tipis dengan kokopit. Salah satu kekurangan kokopit adalah tiadanya unsur hara di dalam kandungan kokopit, sehingga kita harus membantu dari luar dengan menyemprotkan pupuk organik cair. Setelah tray tadi yang berisi benih pokcoy sudah dimasukkan ke dalam lubang dan kita tutup dengan kokopit, maka kita perlu menyemprot dengan pupuk organik cair dengan banyak sampai basah. Dikarenakan kemampuan kokopit yang menyerap air sangat besar, maka setelah kita semprot dengan pupuk organik cair, tray ini akan terasa sangat berat. Tetapi ini baik karena pupuk organik cair kita akan dipakai secara efisien oleh kokopit. Setelah itu kita biarkan sampai berkecambah dan tumbuh menjadi seedling. Barulah kita pindahkan ke dalam polybag atau ke dalam tanah.
Ini adalah seedling-seedling yang sudah saya pindahkan ke dalam pot dan polybag. Ingat, kokopit tidak memiliki unsur hara sehingga kita perlu menambah kompos ketika memindahkan seedling ke dalam polybag. Saya memakai campuran tanah, kompos, dan kokopit 1:1:1 ketika memindahkan seedling tadi ke dalam polybag. Kokopit bisa juga dipergunakan sebagai tambahan siapkan untuk tanaman yang sudah ada di dalam pot beberapa waktu. Kokopit akan dicampurkan lalu digembur. Campuran kokopit ini akan membantu tanaman yang sudah dewasa ini agar bisa mempertahankan air sehingga kita tidak perlu menyiram terlalu banyak dan memupuki terlalu sering. Ini juga tanaman bit saya yang sudah saya taruh kokopit agar menjaga kelembaban dan senantiasa supaya tidak terjadi kekurangan.